Baik Pak, menarik nih jika kita melihat sebetulnya target-target yang ditetapkan oleh pemerintahan baru nanti ke depannya ya Iya, Pak ya oleh iya, Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa kita ini ditargetkan akan swasembada pangan begitu ya Pak iya, untuk di 4 tahun ke depan. Sementara iya, di tahun ini kita lihat tadi datanya begitu ya Pak bahwa luas panen untuk beras saja menyusut. Kopi Pak, kita produksi itu berada di sekitar 2 ton tadi ya iya. disampaikannya. Nah, apakah ini Anda melihat bahwa sebetulnya negara Indonesia ini cukup mengalami ketertinggalan begitu Pak dalam urusan pangan. Sementara juga kita lihat di program pemerintahan yang baru akan ada makan bergizi gratis. Apakah ini ke depannya nanti akan menjadi salah satu pendorong begitu Pak untuk pangan ke depannya akan lebih baik lagi? Ya, terima kasih Sita. Eh, kita ketahui dengan pemerintahan baru sekarang kan punya program yang namanya Asta Cita ya. Salah satunya adalah bagaimana kita akan membangun kemandirian pangan ya, terutama untuk Indonesia ini saya pikir dengan jumlah penduduk yang cukup banyak kita harus betul-betul mengurangi impor. Oleh karena itu ke depan ini adalah suatu potensi yang sangat besar bagi kita bagaimana mengembangkan produksi pangan sehingga kita ke depan bisa terjadi kemandirian pangan ke depannya. Untuk itu tentu ini harus disiapkan ya, baik infrastrukturnya, kemudian juga bagaimana mengembangkan lahan yang sudah ada. Ini adalah mungkin ada 2 langkah di sini yaitu secara intensifikasi yaitu dengan lahan yang ada, bagaimana lahan yang ada itu tadi produksinya semakin meningkat ya. Mungkin dari sisi satu adalah mengenai benihnya, benihnya harus berkualitas baik ya dan bersertifikat. Ini mungkin karena kalau kita lihat sekarang ini benih itu kurang dari 50% yang bersertifikat sehingga ke depan kalau benih ini bersertifikat, saya pikir ini akan meningkatkan produksinya. Yang kedua adalah mungkin masalah pupuk juga. Pupuk memang harus juga secara intensif dan sesuai tepat jumlah dan tepat waktunya juga. Kemudian dari sisi pengairan ya, pengairan ini juga apalagi kemarin kan kita menghadapi El Nino juga ya, sehingga pengairan itu adalah salah satu juga faktor yang juga bagaimana bisa mengurangi dampak El Nino ini. Seperti contohnya adalah dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program pompanisasi di seluruh daerah dan hasilnya sekarang ini sudah nampak bahwa dengan pompanisasi ini sudah mulai meningkat khususnya produksi pertanian. Yang ketiga adalah mungkin dari sisi budidaya termasuk hama dan mungkin juga dari ekosistemnya juga kita harus diperbagi. Itu dari sisi intensifikasi. Yang lain adalah dari sisi ekstensifikasi juga. Ini lahan yang ada di kita mungkin perlu juga dengan jumlah pertambahan penduduk yang sangat besar ya saat ini, di mana kita sebetulnya pernah terjadi swasembada pangan di tahun 1984 ya waktu itu. Karena dengan berjalannya waktu ada pertambahan penduduk, ada perubahan iklim dan juga ada alih fungsi lahan. Nah ini juga menyebabkan harus kita mencetak lahan-lahan baru yang kita harapkan bisa meningkatkan produksi. Begitu, Sinta. Baik, artinya apakah Anda cukup optimistis bahwa target yang ditetapkan berada di 4 tahun ke depan ini cukup realistis begitu Pak? Artinya apakah ini memang benar-benar bisa dicapai atau seperti apa pandangan Anda Pak? Ya, saya yakin optimis ya bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah baru ini sangat challenging dan saya pikir dengan waktu yang cukup ya 4 tahun ini saya pikir sangat cukup ya. Contohnya adalah apalagi sekarang ini sudah ada pembukaan lahan baru ya untuk menciptakan sawah baru misalnya di Merauke dengan sebetulnya dengan program MIFE ya, Merauke Integrated Food Energy Estate itu juga ini juga salah satu bahwa ini adalah salah satu pendorong juga bahwa adanya ekstensifikasi lahan sawah ini akan meningkatkan produksi kita juga. Ini adalah salah satunya. Kemudian juga di Kalimantan juga ada penambahan juga lahan food estate juga. Nah kalau ini juga akan dikembangkan terus, saya optimis bahwa
dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi, saya yakin bahwa swasembada pangan 4 tahun ke depan bisa tercapai. Baik, selama ini kan pemerintah sebetulnya sudah ada program food estate ya Pak ya. Iya. Dicanangkan sudah cukup lama sebetulnya, bukan waktu SBY. Iya, betul. Anda sendiri melihatnya, apakah program yang ditetapkan oleh pemerintah food estate ini sejauh ini sudah cukup efektif Pak untuk bisa mendorong produksi pangan untuk lebih meningkat lagi? Ya, karena sebetulnya seperti tadi yang saya sampaikan di MIFE ya, Merauke Integrated Food dan Energy Estate itu sebetulnya program ini sudah dimulai sejak 2010 ya. Tetapi sempat terhenti dan alhamdulillah pemerintah di tahun 2010 itu punya inisiasi program meningkatkan kembali MIFE di Merauke ini. Dan ini saya yakin bahwa dengan tambahan lahan baru, kemudian juga dengan teknologi-teknologi baru yang diterapkan, saya yakin bahwa pencapaian-capaian yang akan ditetapkan oleh pemerintah itu akan bisa tercapai. Nah, memang perlu tahapan ya, karena kalau kita lihat contohnya adalah 1 juta hektar, 1,2 juta hektar itu, ini juga challenging juga. Oleh karena itu memang perlu bertahap dan perlu kolaborasi semua pihak ya, baik dari pertanian, kemudian juga Kementerian PUPR juga yang mengenai airnya, kemudian juga dari sisi benihnya, ini juga perlu kolaborasi juga. Nah kebetulan kami juga punya lahan benih di Merauke. Nah ini mungkin bisa kita manfaatkan juga di sana untuk benih padi khususnya. Mungkin untuk